ordinary differential equation, students' difficulty in solve the algorithm of the initial value problem with the integrating factor method yang dibuat oleh Carlina pada tahun 2018. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Yolanda Marasia. Oke, selanjutnya perkenalan kelompok dengan saya sendiri, yaitu Alfa Naswa dengan NIM akhir 40. Saya Zuba Bildatus Saumi dengan NIM akhir 39. Saya Dea Clarissa Afifah dengan nomor NIM 046. Saya Nafitara Mauladi dengan nomor NIM akhir 50. Oke, berikutnya kita akan masuk ke review. Baik, untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu persamaan diferensial biasa merupakan materi penting dalam matematika terapan karena digunakan dalam berbagai bidang seperti biologi, fisika, ekonomi, dan mekanika. Oleh sebab itu, mahasiswa terutama calon pendidik matematika perlu memahami konsep, metode, dan algoritma penyelesaian ODE. Salah satu metode yang krusial ialah integrating factor yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear atau tidak eksak. Namun, banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan seperti tidak teliti memeriksa keeksakan, tidak mengikuti algoritma pembuktian, tidak melengkapi langkah penyelesaian, dan tidak melakukan verifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan dan hambatan mahasiswa dalam menyelesaikan initial value problem atau IVP menggunakan metode tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama ada menganalisis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nilai awal atau IFP dengan metode integrating factor dilihat dari kemampuan pembuktian matematis. Yang kedua, menganalisis kesulitan mahasiswa dalam mengikuti algoritma penyelesaian ODE, terutama dalam langkah-langkah menentukan apakah persamaan eksak, mencari integrating factor, menemukan solusi, hingga melakukan verifikasi. Yang selanjutnya adalah metode penelitiannya. Yang pertama ada jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya sendiri yaitu metode kualitatif deskriptif. Dan yang kedua subjeknya yaitu 33 mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jati semester 6 dan sudah mengambil mata kuliah ODE. Yang selanjutnya ada instrumen. Instrumennya itu tes uraian satu soal IFP ODE dengan integrating factor. Yang terakhir teknik sampel. Teknik sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya M buka kurung X, Y buka tutup dx plus N buka kurung X, Y tutup kurung dy sama dengan 0. Bentuk umumnya dm per dy sama dengan dn per dx. Eksak jika ada fungsi potensial u buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan c. Jika ODE tidak eksak, mencari integrating faktor. Selanjutnya integrating faktor. Jika ODE tidak eksak, maka dicari integrating faktor mu x atau mu y. Jika Rx sama dengan 1 per I buka kurung dp per dy min dx dq per dx, maka mu x sama dengan E pangkat integral R x dx setelah dikalikan mu x sama dengan persamaan menjadi eksak dan dapat diselesaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya masuk ke soal IPP yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi soalnya itu adalah 1 plus 2x kuadrat ditambah 4xy dx plus 2dy sama dengan 0. Untuk y sama dengan 0, maka nilainya 0. Nah, angka awalnya itu kita mengecek apakah itu eksak dengan dp per dy sama dengan 4x. Jadi persamaan ini diturunkan terhadap y menjadi 4x. Lalu dq per dx sama dengan 0. Persamaan ini diturunkan terhadap
DY, maka sama dengan 0. Nah, ini menggunakan integrating faktor seperti yang tadi, mu x sama dengan pangkat 2x. 2x ini yang dimaksud adalah rx tadi, dx sama dengan pangkat x kuadrat. Nah, setelah dikalikan dengan ODE menjadi eksak, hasil akhir soal IPP-nya yaitu 2y pangkat x kuadrat ditambah x dikali pangkat x kuadrat sama dengan 0. Dengan kondisi nilai awal y 0 sama dengan 0, maka nilai c-nya sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu yang pertama 65% mahasiswa tidak mampu menyelesaikan IPP sama sekali. Yang kedua 35% mahasiswa tidak menggunakan algoritma dengan benar. Yang ketiga 1% mahasiswa menyelesaikan soal dengan benar. Kesalahan umumnya yang pertama tidak mencari eksak, yang kedua salah penggunaan parsial, yang ketiga tidak mencari integrating faktor, yang keempat maka tidak lengkap, dan yang kelima tidak melakukan verifikasi. Selanjutnya interpretasi peneliti. Yang pertama, mahasiswa belum menguasai dasar-dasar diferensial dan turunan parsial. Yang kedua, pembelajaran ODE masih berfokus hitungan bukan konsep. Yang ketiga, algoritma penyelesaian ODE harus ditekankan. Yang keempat, mahasiswa perlu latihan pembuktian dan verifikasi. Yang terakhir, integrating faktor dianggap sulit karena konsep awalnya belum kokoh. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini relevan dengan materi ODE dalam pendidikan matematika karena memaparkan kesulitan mahasiswa yang muncul terutama pada langkah-langkah dasar algoritmik, termasuk pemahaman konsep exactness dan integrating faktor yang belum sepenuhnya dikuasai. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguasaan konsep sebelum penerapan prosedur penyelesaian, sehingga jurnal ini sangat sesuai digunakan sebagai bahan tugas review pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Terima kasih, demikian dari kelompok 5 review jurnal untuk tugas akhir pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.